Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengaku bahwa sampai dengan saat ini setahun ia menjabat sebagai kepala negara, sudah beberapa kali ia hampir disuap. Presiden pun mengingatkan kepada para pemilik kuasa untuk tidak memanfaatkan jabatannya. Kami akan membahasnya secara lebih lengkap bagaimana kemudian langkah dari pemerintah dan apakah ini pertanda upaya untuk membuat pemerintah menjadi bersih. Kami akan hadirkan bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Harahap, pemirsa. Selain itu kami juga akan menghadirkan pembahasannya untuk Anda, di mana setelah Venezuela, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini kembali memberikan peringatan keras kali ini terhadap Iran berkaitan dengan situasi dalam negeri Iran. Dan peringatan ini diberikan oleh Trump terhadap Iran satu hari setelah penangkapan Presiden Venezuela. Lantas, apakah Iran nantinya akan juga bernasib sama seperti Venezuela? Seluruhnya akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita ke berita yang pertama, pemirsa. Seorang pengendara motor tergeletak di tengah jalan usai tertimpa pohon di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten. Korban mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Pohon besar tiba-tiba tumbang dan menimpa pengendara sepeda motor yang tengah melintas. Akibat kejadian tersebut, pemirsa, korban sempat tergeletak di tengah jalan, membuat arus lalu lintas di sekitar tersendat hingga 3 km. Warga yang melihat kejadian langsung memberikan pertolongan awal serta melaporkan peristiwa itu ke petugas kepolisian. Petugas gabungan bersama kemudian mengevakuasi korban dan membersihkan batang pohon yang menutup sebagian badan jalan. Korban selanjutnya dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat peristiwa tersebut, jalan di Gatot Subroto mengalami kemacetan dan menyebabkan korban mengalami luka-luka. Hujan deras disertai angin kencang memporak-porandakan permukiman di Kecamatan Burneh, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Pemirsa, sebanyak 2 rumah milik warga di Kelurahan Tonju mengalami rusak parah di bagian atap. Sementara di Kampung Merlorong, Desa Burneh mengalami rusak parah di bagian kanopi garasi yang terbang dan menimpa rumah tetangga lainnya. Beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Berdasarkan data sementara dari BPBD Bangkalan, setidaknya 3 kecamatan terdampak akibat cuaca ekstrim ini, yakni Kecamatan Burneh dan Kecamatan Labang, Kecamatan Trageh, Bangkalan. Banjir susulan kembali menerjang Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Puluhan desa kembali terisolasi disebabkan akses jalan yang kembali terputus. Banjir memutuskan akses jalan yang sebelumnya dibangun pasca terjadi bencana. Banjir juga membuat sejumlah warga maupun relawan yang akan mengantar bantuan tidak bisa melintas. Banjir disebabkan karena curah hujan yang masih tinggi di wilayah Aceh Tengah, Aceh. Mengantisipasi adanya korban, pemerintah daerah mengimbau agar warga tetap harus waspada. Curah hujan tinggi yang mengguyur Kabupaten Halmahera Barat sejak Selasa lalu mengakibatkan banjir bandang hingga rusak ratusan rumah warga. Pemirsa, beginilah kondisi di Kabupaten Halmahera Barat sejak pasca banjir yang menerjang rumah warga. Selain banjir bandang, terjadi juga longsor yang menutup akses ke sejumlah desa. Berdasarkan data dari BPBD Provinsi Maluku Utara, sedikitnya 3.444 jiwa di 5 kecamatan Halmahera Barat terdampak banjir yang disertai longsor. 34 rumah rusak berat, 3 rusak sedang, dan 286 rusak ringan. Banjir yang disertai longsor juga menewaskan 3 orang warga. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi lokasi bencana banjir di Desa Juu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan.
Wapres Gibran melihat langsung dampak kerusakan infrastruktur akibat banjir besar yang terjadi pada akhir Desember 2025. Kunjungan Gibran diawali dengan mendatangi sebuah sekolah dasar yang terdampak. Di Kabupaten Balangan, total ada 21 sekolah yang terdampak. Wapres menyampaikan harapannya agar proses pembelajaran di sekolah-sekolah terdampak dapat segera difungsikan kembali, seiring upaya pemulihan pasca bencana yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Wakil Presiden menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung upaya pemulihan baik di sektor pendidikan maupun infrastruktur agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal. Dikarenakan peralatan elektronik seperti laptop. Terobsesi menjadi pramugari, seorang wanita nekat menggunakan atribut maskapai penerbangan saat terbang dari Palembang ke Jakarta. Namun di dalam kabin pesawat, para kru dan pramugari curiga karena tidak mengenal dengan KN sehingga diinterogasi selama dalam perjalanan melalui Jakarta. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, wanita cantik asal Palembang ini diserahkan ke Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Dari hasil pemeriksaan sementara, KN pramugari gadungan sudah mendaftar menjadi pramugari namun tertipu dan kerugian mencapai 30 juta rupiah sehingga untuk menutupi malu mengaku sudah bekerja sebagai pramugari. Pramugari gadungan yang sempat menghebohkan jagat media sosial akhirnya secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada pihak maskapai penerbangan dan masyarakat luas. Perempuan bernama Nisha yang sebelumnya viral karena menyamar sebagai awak kabin menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui video singkat yang beredar di berbagai media sosial. Dalam video tersebut, Nisha tampak masih menggunakan atribut menyerupai seragam pramugari sebuah maskapai penerbangan. Ia menyampaikan penyesalan atas tindakan yang telah menimbulkan kegaduhan. Permohonan maaf tersebut disampaikan secara khusus kepada maskapai penerbangan yang ikut terseret akibat aksi penyamarannya. Saya Hairunisa, umur saya 23 tahun, asal saya dari Palembang. Dengan ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6 Januari 2026. Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Dengan video ini saya membuat dengan pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Dan saat ini pemirsa kita telah tersambung dengan Ibtu Agung Pujianto selaku Kanit Subdit Indak Polresta Soekarno-Hatta. Selamat malam Pak Kanit. Selamat malam Pak Kanit. Selamat malam. Baik. Selamat malam Mbak. Pak Kanit, sebenarnya kalau kita melihat dari motif ya penggunaan seragam oleh KN ini, apakah memang berniat untuk menipu saja atau ingin menggunakan seragam saja Pak selama perjalanan tersebut? Baik, berdasarkan hasil penyelidikan bahwa yang bersangkutan ini menggunakan pakaian pramugari beserta atributnya itu untuk membuktikan kepada orang tuanya bahwa yang bersangkutan ini sudah bekerja sebagai pramugari Batik Air. Namun pada kenyataannya bahwa yang bersangkutan ini tidak lulus seleksi penerimaan pramugari Batik Air. Kemudian Mbak. Ya, Pak Agung, adakah pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan pelaku? Sampai dengan saat ini belum ada pihak yang dirugikan atas perbuatan yang bersangkutan menggunakan pakaian pramugari. Tindakan sejauh ini yang kemudian dilakukan oleh pihak Polresta terhadap FN ini seperti apa, Pak Kanit? Baik, untuk tindakan dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta terhadap yang bersangkutan, yang pertama kita melakukan
pemeriksaan, kemudian kita melakukan penyelidikan, dapat atribut dan pakaian tersebut dari mana, kemudian juga kita telah memulangkan yang bersangkutan dengan dijemput oleh temannya yang dianggap sebagai keluarga. Demikian. Artinya sampai dengan saat ini bagaimana proses hukum, akankah tetap dilanjutkan, Pak Agung? Sampai dengan saat ini untuk proses penyelidikan masih berlanjut karena kita masih mendalami apakah perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan ini masuk dalam unsur tindak pidana atau tidak. Informasi yang didapatkan oleh pihak kepolisian, Pak, dari mana sebenarnya atribut-atribut tersebut didapatkan? Berdasarkan hasil pemeriksaan untuk pakaian dan atribut, yang bersangkutan dapatkan dari toko online yang ada di daerah Jakarta. Demikian. Saat menumpangi pesawat dan kemudian diketahui oleh kru dan juga awak pesawat lainnya, apakah memang pelaku ini berada di tempat duduk penumpang ataukah ikut bersama kru lainnya? Jadi pada saat ditemukan oleh kru maskapai Batik Air bahwa yang bersangkutan ini memang sebagai penumpang dan memiliki tiket serta boarding pass-nya ada dan saat itu sedang duduk sesuai dengan tempat duduknya. Sebelumnya di tahun berapa, Pak, KN ini mencoba untuk kemudian mendaftar pramugari dan juga sempat ditipu? Jadi yang bersangkutan ini pada sekitar bulan September tahun 2024 sudah daftar seleksi pramugari, kemudian terakhir sampai di bulan Juni 2025 yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus dalam seleksi pramugari Batik Air. Baik. Terima kasih Kanit Subdit Indak Polresta Soekarno-Hatta Ibtu Agung Pujianto, waktunya bersama kami. Selamat malam, Pak. Malam, terima kasih. Baik, niat sarapan pagi di salah satu rumah makan sekaligus supermarket ternama di Surabaya, petugas Damkar Surabaya mengevakuasi 4 orang terjebak lift selama 30 menit. Petugas unit rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya melakukan penyelamatan terhadap 4 orang yang terjebak di dalam sebuah lift di rumah makan di Jalan Gresik, Surabaya, Jawa Timur, Kamis pagi. Petugas yang datang langsung membuka paksa pintu lift yang hanya terbuka sedikit dengan menggunakan alat hydraulic speeder. Petugas berhasil mengevakuasi ke-4 orang tersebut selama 30 menit dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Jangan. Mobil tahanan milik Kejaksaan Negeri Pati menabrak seorang ibu pengendara motor tak jauh dari kantor Pengadilan Negeri Pati. Pemirsa, inilah mobil tahanan Kejaksaan Negeri Pati yang membawa 2 terdakwa aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu usai persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Pati. Saat akan putar balik di perempatan lampu merah depan pengadilan, mobil tahanan tersebut menabrak pemotor perempuan yang melaju dari arah yang sama. Akibat kejadian tersebut, korban terjatuh dan terluka, sementara sepeda motor mengalami kerusakan di bagian depan. Petugas kepolisian yang berjaga di lokasi langsung memberikan pertolongan awal dan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Petugas Satlantas Polresta Pati masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan, termasuk memintai keterangan saksi dan pengemudi mobil tahanan. Sebuah kapal barang yang akan menuju ke Kepulauan Riau tenggelam di kawasan perairan Tanjung Jabung, Jambi. Evakuasi korban kapal tenggelam berlangsung dramatis. Petugas gabungan Tim SAR dan Polair menemukan 3 ABK selamat. Ketiganya bertahan hidup menggunakan lempengan papan untuk tetap mengambang di air. Ganasnya ombak membuat ketiga ABK terombang-ambing hingga menyulitkan proses evakuasi. Hingga akhirnya ketiga ABK berhasil diselamatkan, kemudian dibawa ke rumah sakit. Ya, pemirsa, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kembali menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Dalam persidangan hari ini yang beragendakan tanggapan jaksa atau eksepsi terdakwa yang sebelumnya diajukan pada sidang perdana. Jaksa menolak nota perlawanan dan tetap pada dakwaan. Jaksa menekankan bahwa surat dakwaan yang telah dibuat disusun secara cermat dan jelas. Jaksa juga meminta agar hakim menolak eksepsi dari Nadiem untuk seluruhnya. Berdasarkan uraian surat dakwaan, Nadiem bersama 3 terdakwa lainnya disebut telah merugikan negara senilai 2,1 triliun rupiah. Nadiem disebut telah menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat sebagai Mendikbudristek. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang itu alasan keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum dan terdakwa yang membangun cerita seolah-olah penegak hukum yang terlibat dalam penegakan. Pemirsa, kami masih akan kembali selepas kumandang azan maghrib berikut ini untuk Anda. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam kembali. Pemirsa, Kejaksaan Agung membantah melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Kehutanan. Kedatangan penyidik Kejagung di kantor Kementerian Kehutanan pada Rabu kemarin bukanlah penggeledahan untuk mencari barang bukti. Sebaliknya, kedatangan para penyidik Kejagung yang mendapat pengawalan dari personel TNI ini untuk melakukan pencocokan data mengenai kasus tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang telah masuk proses penyidikan sejak September 2025. Dalam penyidikan yang sudah berjalan hampir 4 bulan ini, para penyidik Gedung Bundar sudah mengamankan barang bukti yang juga memeriksa sejumlah saksi. Ditegaskan pula bahwa jika kegiatan para penyidik ini bertujuan untuk membantu memperbaiki tata kelola kehutanan. Pertama, memang kemarin ada kegiatan teman-teman dari Gedung Bundar ke Kementerian Kehutanan menjelang siang, di mana kegiatan itu bukan penggeledahan, tapi pencocokan data, karena kebetulan tim Gedung Bundar sedang menangani perkara penyidikan dalam perkara kegiatan tambang di wilayah Konawe Utara. Dan tim penyidik sudah melakukan sebelumnya, ini dimulai dari tahun 2025, dari bulan September. Itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, juga penggeledahan dan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan alat bukti lainnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Dari pengembangan itu kemudian kita memerlukan data tambahan dari Kementerian Saker terkait dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Jadi kemarin datang itu dalam rangka pencocokan data. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerima para atlet SEA Games dan secara simbolis menyerahkan bonus kepada peraih medali pada ajang olahraga yang digelar di Thailand ini. Penghargaan yang diberikan kepada para peraih medali emas, perak, dan perunggu ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas prestasi gemilang kontingen Indonesia yang berhasil menjadi peringkat kedua klasemen akhir perolehan medali. Tercatat dalam ajang SEA Games ke-33 ini, Indonesia membawa pulang 333 medali. Terdiri dari 91 emas, 111 perak, dan 131 perunggu. Perolehan kali ini melampaui target yang ditetapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bonus yang disiapkan pun cukup fantastis pemirsa bagi para atlet yang sudah berhasil menjadi juara. Bagi peraih medali emas memperoleh bonus sebesar 1 miliar rupiah, peraih perak 315 juta rupiah, dan peraih perunggu sebesar 157 juta rupiah. Sehingga total bonus yang diberikan pemerintah mencapai 465,25 miliar rupiah. Dari Persatuan Pentathlon Indonesia Hormatan Bangsa. Olahraga adalah satu cermin daripada keberhasilan negara tersebut. Para olahragawan yang dipilih untuk mewakili bangsanya memberi suatu simbol, memberi suatu tanda bahwa bangsa itu bangsa yang kuat. Kalau
olahragawannya lemah, olahragawannya kalahan, itu menggambarkan bahwa bangsa kita lemah dan bangsa kita kalahan. Demikian pentingnya para olahragawan yang dipilih mewakili bangsa itu. Karena itu, saya sangat terima kasih sama saudara-saudara dan saya sangat bangga dengan saudara-saudara. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri kabinetnya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat dalam gelaran taklimat awal tahun 2026. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri kabinetnya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat dalam gelaran taklimat awal tahun 2026. Agenda besarnya yakni evaluasi kerja pemerintah tahun 2025 serta pematangan program tahun 2026. Ya, lantas apa sinyal Prabowo menggelar retret jilid 2 di awal tahun ini? Selengkapnya dalam retret Hambalang, kokohkan kerja cerdas kabinet. Presiden Prabowo Subianto tak lelah memupuk semangat segenap jajarannya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Prabowo tak ingin program kerjanya melenceng dari yang digariskan. Setahun berlalu, Prabowo kembali menggelar retret jilid 2 bertajuk Taklimat Awal Tahun 2026. Jika retret pertama pada 24 hingga 27 Oktober 2024 di Akmil Magelang, Jawa Tengah menandai fase konsolidasi awal pemerintahan, maka retret kali ini boleh saja disebut sebagai tahap penilaian. Format retret yang padat digelar hanya 1 hari seakan menegaskan betapa Presiden menghendaki kerja cerdas kabinet. Agenda besarnya yaitu evaluasi kinerja pemerintahan tahun 2025 serta pematangan program tahun 2026. Isu penting yang dibahas mulai dari persoalan pangan, energi, pertahanan, hingga teknologi yang menjadi strategi transformasi bangsa. Saudara-saudara telah bekerja dengan penuh inisiatif, dengan penuh pemahaman, keberanian, karena saudara-saudara mengambil keputusan, mengambil inisiatif itu membutuhkan keberanian. Yang paling aman, paling gampang tidak berbuat apa-apa atau menunggu petunjuk. Tetapi pemimpin sejati, pemimpin sebenarnya adalah mereka yang memahami strategi besar, memahami tujuan, memahami direktif pemimpin, sehingga yang dipahami adalah arah besar, adalah petunjuk umum. Bukan tiap keputusan harus menunggu petunjuk atasan. Format retret yang intens tampaknya menjadi preferensi Presiden dalam membangun komunikasi dan mengemukakan gagasan-gagasannya kepada jajaran. Di balik itu, retret juga memicu kekhawatiran akan terjebak layaknya seremoni elit yang jauh dari denyut persoalan rakyat. Lantas, apa makna retret kali ini? Retret pemerintah ini dimaknai adalah sebuah pembekalan dari Bapak Presiden kepada seluruh jajaran kabinet yang dimulai dengan evaluasi seluruh program-program pemerintah. Teguran dalam artian melecut semangat ya, karena Bapak Presiden memang benar-benar
kita semua bekerja terutama di beberapa bidang yang bersifat penciptaan lapangan pekerjaan dan padat karya. Contohnya adalah beliau minta percepatan dalam rangka pembangunan kampung-kampung nelayan dan program pembuatan kapal-kapal tangkap ikan. Namun pertanyaannya, apakah visi Presiden telah benar-benar diinternalisasi oleh para menterinya? Karena siapa yang lambat akan terlihat dan siapa yang tak sejalan akan dicatat. Selain mensolidkan pemerintahan juga sebagai alarm kuat bagi anggota kabinet untuk benar-benar serius. Kalau mereka tidak berubah, tidak berbenah, ya bisa saja mereka akan segera diganti atau di reshuffle. Semacam itu, karena kita tahu ini tahun kedua, ekspektasi publik sangat tinggi kepada pemerintah. Sehingga kalau ada kesalahan sekecil apapun itu bisa berdampak terhadap kepuasan kinerja pemerintah di mata publik. Dan harapannya ini menjadi perhatian oleh semua anggota kabinet, sehingga ya Presiden bukan lagi sebatas one man show atau Superman yang bisa menyelesaikan semua masalah, memadamkan semua situasi ketika sudah kompleks. Karena Presiden inginkan pembantunya di kabinet benar-benar bekerja untuk rakyat. Disinilah komunikasi publik menjadi krusial. Apa yang kemudian menjadi program prioritas para menteri yang kemudian dimandatkan oleh Presiden tercapai atau tidak, sehingga kemudian ini bisa jadi bahan evaluasi apakah kemudian kinerja menteri itu sudah sesuai dengan performa yang diinginkan oleh Presiden atau belum. Nah, sehingga kemudian keberfungsian retret ini akan dirasakan bukan hanya elitis ya, berkumpulnya mereka di Hambalang gitu ya, melainkan juga ada impact-nya pada masyarakat luas, ya ini makin membaiknya kinerja kabinet. Sementara gelaran retret kemarin seharusnya mampu menjadi penumbuh harapan rakyat akan pemerintahan yang mampu bekerja cerdas. Lantas, apa poin yang harus diperbaiki oleh pemerintah? Kemarin saya berubah dari PCO ke Badan Komunikasi Pemerintah, kemudian sekarang komunikasi publik banyak ditangani oleh KSP, kemudian juga terjadi bencana, ada bolong besar dalam pengelolaan komunikasi publik bencana Sumatera. Retret ini juga merevitalisasi sekaligus menjadi bahan untuk perbaikan ke depan ya. Jadikan saja ini jadi FCR gitu, finding, conclusion, recommendation dalam konteks kinerja kabinet. Perlu dijelaskan ke halayak luas sehingga kemudian bukan hanya sekedar pemakluman gitu ya dari publik, melainkan juga menumbuhkan kembali hope ya, harapan di tengah masyarakat bahwa kabinet ini sudah mengarah ke arah yang tepat atau masih jalan di tempat atau justru sebaliknya misalnya underperform dari apa yang menjadi harapan publik. Sehingga pada akhirnya retret bukan sekedar rapat tertutup, melainkan komitmen terbuka bahwa pemerintah bekerja bukan sekadar janji, namun mengkokohkan kinerja kabinet yang menumbuhkan harapan publik akan transformasi bangsa. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengaku sudah beberapa kali hampir disuap. Bagaimana pemaknai pernyataan dari Presiden tersebut akan kami hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber sesaat lagi. Presiden Prabowo Subianto mengaku beberapa kali hampir disuap selama 1 tahun menjabat sebagai kepala negara. Pernyataan ini disampaikan dalam acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan Karawang, Rabu 7 Januari 2026. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengaku heran dengan praktik suap tersebut. 1 tahun aja ya jadi presiden. Geleng-geleng kepala juga saya. Berapa kali saya mau disogok, bolak-balik datang, minta ini, minta itu. Saya tegakkan peraturan, tegakkan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara.
Saya tidak ikut-ikut yang lain-lain. Kemarin saya dikasih daftar. Pak, ini daftar sekian puluh perusahaan yang melanggar, yang mau dicabut izinnya. Silakan Bapak pelajari. Saya bilang saya nggak mau. Saya nggak mau lihat itu karena saya takut ada teman saya di situ. Iya kan? Nggak enak, bisa terpengaruh saya. Begitu lihat daftar, aduh teman saya. Begitu lihat, ini Gerindra lagi. Jadi lebih baik saya nggak lihat, saya nggak mau tahu. Jadi kalau yang dicabut ya salahkan aja Jaksa Agung. Presiden Prabowo tidak merinci identitas pihak yang mencoba menyuapnya. Namun ia menegaskan komitmennya untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi dan tak pandang bulu dalam menegakkan aturan. Lantas akankah sikap tegas Presiden menolak suap sebagai langkah konkret upaya menciptakan pemerintahan bersih? Dan bagaimana pemerintah mewujudkan pemerintah yang bebas dari KKN? Ya, itu tadi yang menjadi pernyataan. Apakah sikap tegas dari pemerintah ataupun presiden ini merupakan sebuah upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Antoni Winza Prabowo selaku tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Mas Antoni, terima kasih sudah hadir bersama kami. Ya, langsung saja kami sapa. Di sebelahnya sudah ada Pak Saud Situmorang selaku Komisioner KPK periode 2015-2019. Selamat malam Pak Saud. Malam, Sehat selalu? Sehat selalu. Alhamdulillah. Dan kami juga ingin menyapa Mas Heri Firmansyah selaku ahli hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat malam Mas Heri. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Sama-sama, terima kasih undangan. Ya, ini menjadi sebuah perbincangan yang menarik ketika kita ketahui Presiden secara tegas mengakui bahwa sudah beberapa kali ada pihak-pihak yang mencoba menyuap. Mas Antoni, ini jika kita menelaah pernyataan dari Presiden ini, sebenarnya memaknainya seperti apa? Baik, kalau kita lihat dari pesan Presiden yang seperti itu, kita bisa membaca ya, bahwa Pak Presiden ini ingin memberikan pesan sebenarnya kepada khalayak semua, terutama kepada koruptor-koruptor bahwa tidak semua orang itu bisa dibeli. Nah, Presiden menegaskan beliau itu tidak bisa dibeli. Beliau itu adalah seorang presiden yang benar-benar menegakkan anti korupsi, semangat anti korupsi di pemerintahannya. Dan oleh karena itu ini menjadi menjadi contoh bahwa pemimpin yang anti korupsi itu harus bisa ditegakkan dan berharap semua kementerian dan lembaga harus ikut satu komando dengan Pak Presiden. Tidak boleh ada lagi korupsi. Karena kalau kita lihat sebenarnya Pak Presiden itu secara pribadi beliau sudah selesai dengan penghidupannya, dengan keuangannya, semua sudah selesai. Tidak ada lagi yang dicari. Dan ini seluruh kehidupan Pak Presiden ini secara pribadi sudah diserahkan untuk masyarakat Indonesia. Baik. Pak Saud, ini menjadi fakta yang menarik bahwa Presiden ini seorang kepala negara ternyata juga tidak kebal atas suapan ataupun gratifikasi korupsi. Ini juga masih masuk hingga ke Presiden, Pak Saud. Ya, memang menarik ya kalau kita nanti mau tanya siapa orang itu gitu. Itu menarik juga gitu. Iya. Nah, kalau di negara tetangga kita, negara yang indeks persepsi korupsinya 80, ada guru naksir muridnya buku punya coba dipinjem gitu ya. Jadi dimasukin kartu namanya dia, itu bisa jadi urusan KPK-nya negara itu. Gitu. Nah itu berimplikasi banyak, ada konflik of interest di situ dan seterusnya. Dan itu bisa di fire tuh guru tuh, atau enggak komisi etik. Nah sekarang kalau kita tanya, ini orang ini siapa nih yang coba deket-deketin ini? Mungkin selama ini udah coba deketin kan, periode ini nggak bisa gitu. Maka oleh sebab itu, kalau kita mau zero tolerance, sebenarnya yang bersangkutan tuh siapa bisa dipertanyakan. Either dia civilian, bukan pegawai negeri, atau dia businessman. Kalau businessman bisa komisi etik dong. Iya dong, itu mencoba menyuap namanya. Angkanya udah disebut loh. Ya enggak? Ada niat kan? Nah itu kalau zero tolerance itu sebenarnya bisa komisi etik. Kalau dia pegawai negeri, atau dia kalau menteri, atau kalau dia pengusaha. Even kalau dia orang biasa, sesimpel tadi itu kalau kita bicara zero tolerance. Tetapi apa yang kita bisa lihat dari cerita ini adalah ada suatu publikasi yang meyakinkan kita bahwa presiden kita zero toleran untuk itu. Tapi jangan lupa,
karena korupsi itu sangat kompleks. Mungkin dia tidak terima gitu, Iya. tapi di dalam kebijakan ada. Jadi artinya tidak cukup hanya menyampaikan ke publik, nih loh, gua tuh untouchable dari sisi korupsi. Tapi hati-hati di tempat lain, kebijakan-kebijakan di tempat lain. Makanya kan selain kerugian negara, pasal-pasalnya itu selain kerugian negara, ada suap dan lain-lain. Nah, bagaimana kita bisa menjaga Presiden untuk bisa tetap konsisten sampai nanti tahun 2029 seperti itu, sehingga kita bisa naik indeks persepsi korupsinya menjadi seperti, ya target kita harus di atas Malaysia lah gitu ya, 50 berapa begitu, hari ini 37. Ya ini doa kita bersama dan keinginan kita bersama. Nah, pemberantasan korupsi itu kan syaratnya pertama transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, baru fairness. Baik. Nah, 4 ini kelihatan ada di presiden kita dan ya kita jaga itu, kira-kira gitu, Pak. Iya, Mas Heri, ini kan ada yang mencoba untuk memberikan sejumlah uang kepada presiden. Ini artinya belum terjadi hal tersebut. Apakah ada langkah-langkah hukum yang bisa kemudian ditindaklanjuti? Ya, kalau kita melihat ini belum sempurna ya. Kalau kejahatan itu kan khususnya penyuapan berarti ada dua pihak. Ada penyuap secara aktif dan juga yang menerima. Berarti dalam konteks ini tidak terjadi karena tidak voltoid, dia tidak sempurna karena ditolak tadi kan. Sehingga tidak masuk kategori itu. Bahkan memang dalam undang-undang korupsi, tindak pidana korupsi 3199 itu kan ada 30 jenis tindak pidana dan dibagi dalam 7 kelompok besar. Salah satunya adalah penyuapan tadi. Tapi kan ini kita ketahui ini adalah kepala negara, ring 1. Sudah ada yang coba berani masuk ke situ. Ini kan harusnya ada tindakan yang tegas. Ya, bahkan sebenarnya penjelasan itu kan tadi nggak dijelaskan lengkap secara ke publik ya. Apakah itu masuknya langsung direct ke Pak Presiden atau indirect dia. Nah, kalau indirect berarti kan masih ada potensi ya untuk itu diulang kembali. Mungkin saat ini enggak, tapi berikutnya apakah lewat titipan tadi menurut Bang Saud tadi kan lewat kebijakan dan lain sebagainya. Maka ini yang tadi harus diantisipasi. Ring nomor 1 sampai sekian presiden memang harus bersih juga. Jangan sampai hanya Pak Presiden yang menyampaikan ini kemudian terjemahannya dalam konteks yang lain ada yang pemainnya nanti. Ya, ini yang harusnya pesan ini tidak hanya keluar tapi juga internal dulu kan begitu. Nah, kalau kemudian secara internal itu sudah dipastikan tidak ada pemain-pemain itu, ya mungkin lebih bernilai message yang disampaikan oleh Pak Presiden. Mungkin ini ingin mengatakan bahwa jangan coba bermain-main ya. Secara komitmen beliau tegas mengatakan itu, tapi sekali lagi yang perlu dijaga adalah bukan di Pak Presiden saja, di Pak Prabowo saja, tapi konsistensi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi ini kan up and down tadi ya. Bahkan salah satunya ketika ada pembantu-pembantu presiden yang kemudian di tahun kemarin ditangkap oleh KPK lewat operasi tangkap tangan, itu kan membuktikan bahwa ternyata celah koruptif itu selalu ada dan bahkan bisa diciptakan. Nah, bagaimana tidak hanya menekan, tapi bahasanya tadi adalah zero tolerance, berarti kan 0. Bukan lagi meminimalisir, tidak boleh ada kata meminimalisir dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan harusnya kita tidak lagi bicara tentang pemberantasan, bagaimana pencegahan. Pencegahan, Apakah kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden itu mengarah ke sana, ya, dan itu bisa diterjemahkan ke bawah sampai ke pemerintah daerah. Karena sangat celaka kalau seandainya ini hanya pemahaman di tingkat pusat saja, tapi ternyata misalnya ada bupati, ada gubernur yang kemarin sebenarnya juga sudah ikut di beberapa kegiatan Presiden ya untuk nasionalisme, untuk menyatakan bahwa kita ini merah putih, nggak hanya bicara tentang kepentingan sesaat, konflik of interest tadi ya. Saya rasa celah koruptif yang paling besar itu bisa masuk lewat konflik of interest dan itu harus dijaga betul. Baik, Mas Antoni, boleh ditanggapi. Ini bisa kita artikan tidak bahwa Presiden memberikan pernyataan tersebut sebagai warning kepada seluruh pejabat di bawahnya untuk jangan main-main dengan korupsi? Ya, kalau kita lihat kayak warning atau alarm itu kan sebenarnya buat kalau orangnya sedang tertidur gitu ya. Sedangkan pemerintahan Presiden ini adalah pemerintahan yang tidak tertidur penegakan hukumnya. Dan kalau kita lihat, kalau Pak Presiden mau terima suap, itu ngapain Pak Presiden harus berbicara ada suap yang sudah ditolak seperti itu. Berarti kan kalau Pak Presiden mau terima, dia tinggal diam-diam saja. Ini dikatakan demikian memang untuk memberitahu bahwa kepalanya dari suatu negara ini memerintahkan kepada semuanya harus melihat seperti saya. Ayo kita taat pada hukum, kita harus bersih-bersih, disadari memang celah korupsi itu ada, tetapi terus kita perangi gitu dari segala sisi.
Kalau misalnya kita lihat dari penegakan hukum yang ada, kita lihat dari kejaksaan contohnya, ada 13 triliun lebih untuk beberapa kasus. Ada juga pemusnahan narkoba sampai puluhan triliun. Ada juga sawit dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa memang kerja-kerja ini nggak cuma retorika, Asta Cita ke-7 itu benar-benar dinyatakan, dibuktikan. Bahkan kami di KSP itu memang adalah delivery unit dari Presiden. Setiap Asta Cita itu ada turunan-turunan program-programnya, kami harus menagih gitu ya kepada KL-KL, kementerian lembaga-lembaga, apakah target Asta Cita ini sudah terpenuhi. Kita ada bulan 3, bulan 6, bulan 9, bulan 12, kita pantau terus. Baik. Pak Saud, apakah melakukan ataupun menciptakan pemerintahan yang bersih ini sangat sulit untuk dicapai? Nanti dijawab selepas jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi. Ada kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak Saud. Jika kita melihat pernyataan dari Presiden Prabowo yang kemudian kita bisa menelaah, apakah korupsi yang begitu menggerogoti pemerintahan ini menjadi sebuah bahaya yang seharusnya ada tindakan secepat mungkin, Pak Saud? Ya, yang sulit itu kan bagaimana total football ini bisa kita jalankan. Ya, karena ini kan variabelnya sangat kompleks. Di bidang ideologi ada, di bidang politik ada, ekonomi ada. Mungkin di bidang ekonomi Pak Presiden bisa atasi, tapi di bidang politik sulit juga. Karena di varietas demokrasi yang membentuk indeks persepsi korupsi, kita kan dapat angka cuma 22 dari 1 sampai 100. Pak Presiden nggak bisa campur tangan partai politik yang lain dalam kaderisasi, karena itu diukur bagaimana. Jadi 9 lembaga yang menentukan indeks persepsi korupsi itu akan membentuk angka yang 37 yang kita dapat itu. Yang secara guyon saya mengatakan kita hanya 3 poin di atas negara yang bikin rusuh kemarin lah gitu ya. Jadi maksud saya adalah bagaimana angka yang kemudian itu bisa kita atur secara total, message-nya jelas, itu sudah disampaikan oleh Presiden. Dan bagaimana grup ini untuk bisa main secara baik, siapa yang di goalkeeper, siapa yang penyerang, dalam hal ini penyerang ada KPK, ada kemudian kejaksaan, terus kemudian ada kepolisian dan seterusnya. Mereka saling check and balance satu sama lain. Jaksa yang nakal ditangkap sama KPK, KPK yang nakal ditangkap oleh kejaksaan dan seterusnya. Itu yang akan membuat check and balance akan menjadi lebih baik. Ini yang menurut saya harus bisa dijabarkan oleh pesan pertama yang harus kita kejar sampai ke Antartika dan seterusnya. Saya kemarin ditanya orang, gimana Pak Saud sampai ke Antartika? Nggak tahu, jangan-jangan sampai Singapura dia balik lagi. Lupa bawa jas hujan mungkin. Di Antartikanya kedinginan dan seterusnya. Nah, bagaimana ini kesiapannya? Nah, kalau tiap hari Presiden harus mengingatkan seperti ini, tugas Anda apa dong di situ gitu? Ya kan? Seharusnya kalau dia bisa menjabarkan lebih detail, tadi disebutkan teman-teman dari KSP juga ada namanya KPI mungkin di sana ya, kinerjanya setiap institusi ini kayak gimana, bisa kerjasama dengan KPK, dari sisi ada Kepresnya juga itu mengenai pencegahan, bagaimana APBD di daerah dan seterusnya, bagaimana kepala daerah dan seterusnya. Nah ini yang menurut saya orkestrasi itu jangan menjadi noisy, karena selama ini kan kita masih melihat ada noisy itu, yang walaupun sebenarnya saya berulang-ulang mohon maaf Mbak Wendy, 4 tahun di KPK saya nggak pernah dengar presiden saya ngomong seperti yang presiden sekarang ini. Saya harus mengaku itu, ya kan? Jadi message itu jelas gitu. Jadi bagaimana kita bisa menjabarkan itu menjadi KPI yang kemudian mudah-mudahan tahun depan kita bisa naik pelan-pelan, kemudian kita bisa berada di angka yang meyakinkan orang, oh Indonesia mulai baik. Yuk datang ke Indonesia berinvestasi, karena dampaknya kan nanti ke sana. Itu Mbak Windy. Baik, Mas Antoni, jika kita perhatikan kembali ada salah satu pernyataan dari Presiden yang mengungkapkan jika ada pihak-pihak yang tersangkut atau terjerat korupsi tidak ikut-ikut, ini maknanya seperti apa? Ya kita lihat Pak Presiden ini benar-benar tanpa pandang bulu ya Mbak. Jadi siapapun itu, yang orang-orang terdekat pun beliau tidak akan melakukan intervensi. Kita bisa lihat, bisa dicek yang orang-orang terdekat Presiden pun jika ada yang jadi tersangka segala macam, itu bisa dilihat tidak ada intervensi. Dan oleh karena itu Pak Presiden begitu menjabat, bahkan sebelum menjabat aja sudah punya Asta Cita ini sudah digambarkan bahwa sudah diakui korupsi itu ada. Korupsi ini seperti penyakit yang mungkin ada di dalam tubuh. Itu seperti tumor gitu misalnya kita anggap seperti tumor. Dan Presiden sangat sadar kalau mau estetik aja yang ditampilkan ke publik itu nggak usah dioperasi, bagus-bagus saja dari luar.
Tapi operasi yang harus dilakukan itu harus membongkar estetikanya itu dan mengambil tumornya berdarah-darah, terlihat di publik persepsinya jadi jelek. Oh, kok jadi banyak ya korupsi? Enggak, ini sebenarnya lagi mengobati. Kita lagi melakukan surgical, kita buka, ini banyak korupsi, tumor-tumor korupsi kita ambil, lalu ketika indeks atau persepsi publik melihat kok di zaman Pak Presiden Prabowo semakin banyak korupsi, itu sebenarnya lagi melakukan pembersihan. Baik, baik. Mas Heri, apakah selama ini kasus korupsi itu memang kerap kali ada intervensi di belakangnya? Ya, mungkin itu sesuatu yang jamak kita dengar, tapi untuk membuktikannya susah ya, karena toh orang-orang yang kalau benar itu ada pelakunya kan nggak pernah juga dijerat menggunakan mekanisme hukum pidana misalnya. Tapi ini mungkin bisa jadi kekhawatiran kita semua ya, bahwa ada penyelesaian-penyelesaian ataupun ada intervensi di mana misalnya ada kasus yang harusnya segera naik menjadi tidak naik. Tebang pilih misalnya. Itu kan istilah masyarakat yang menggunakan. Kita nggak tahu yang sejatinya terjadinya apa di sana. Tapi yang menjadi orang awam pikirkan adalah ketika ini sudah ditetapkan menjadi tersangka, kok kasusnya mandek. Ya, mandek itu kan berarti dia kayak dipeti eskan lah. Tidak naik, tidak juga dihentikan. Nah, ini kan sebenarnya menggantung. Nah, perkara-perkara semacam ini sampai detik ini pun sebenarnya ada kalau kita mau mencatat begitu. Nah, bagaimana kemudian peta pemberantasan korupsi ini kan harus ada roadmap-nya. Karena perkara-perkara yang seperti itu harus ada ketegasan juga. Agar tadi bernilai tadi apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ke Pak Prabowo, kita rasa tidak ada urusan lah dengan korupsi ya. Tapi dalam konteks yang lain tadi mungkin ada celah-celah koruptif yang akhirnya bisa menjadi penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Baik. Nah, ini yang tentunya kita tidak harapkan, sesuatu yang komitmen awal tadi tidak dibarengi dengan konsistensi dalam roadmap pemberantasan korupsinya. Yang itu kata kuncinya pasti adalah transparansi, dalam hal ini pasti adalah keterbukaan informasi yang dalam pengelolaan pemerintahan ya, agar bisa mencapai clean atau clean governance lah katakanlah begitu, pemerintahan yang bersih. Nah, dalam konteks ini kan banyak cara metode yang harus dilakukan. Nah, ini yang menjadi penting bahwa Panglima Pemberantasan Korupsi memang presiden, tapi semuanya juga harus ikut terlibat. Khawatirnya kita Pak Presiden misalnya mendapatkan data, mendapatkan informasi yang tidak detail, tidak secara menyeluruh begitu kan. Baik, Pak Saud, sesungguhnya apa yang harus dilakukan untuk mencapai pemerintahan yang bersih ini? Nanti ditahan dulu ya Pak Saud, kita masih akan kembali pemirsa sesaat lagi. Ada masih bersama kami, Pak Saud. Menurut Anda sendiri, apakah ada rekomendasi dan juga langkah-langkah upaya sebagai pewujudan pemerintahan yang bersih ini agar bisa terrealisasi? Ya, sebenarnya kan Pak Presiden ini dikelilingi oleh orang-orang yang paham dari sisi praktikal bagaimana formil material pemberantasan korupsi dilakukan. Dikelilingi juga orang-orang yang paham yang namanya koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan. Mereka dikelilingi oleh orang-orang seperti itu. Dan itu keyakinan saya. Ada beberapa nama yang menurut saya familiar dengan bagaimana membuat Indonesia menjadi seperti yang dimintakan di dalam asta citanya gitu. Jadi sekali lagi secara teoretikal memang itu sudah ada dan nggak sulit sebenarnya. Tadi Mas Heri juga ada nyebutkan kalau kita mau transparan, kemudian good governance, itu kan mereka juga kalau bicara pimpinan kan minimal kalau di Polri, di TNI mereka udah pernah 9 bulan di Lemhanas. Mereka tahu bagaimana memanage yang baik, bagaimana kenyataan dengan tidak kenyataan di atas kertas dengan enggak, riset-riset udah cukup banyak. Jadi begitu diimplementasi memang sulitnya kan kemudian bagaimana orang memahami bahwa yang paling sulit buat kita itu kan konflik of interest. Apakah kemudian adiknya Presiden menyatakan ke publik itu merupakan tanda clear bahwa saya tidak punya konflik of interest? Itu baru di lingkungan keluarga, di lingkungan menteri yang lain berani nggak bilang kayak gitu? Karena konflik of interest ini yang mempersulit kita di Uni Eropa, mempersulit kita di dunia internasional. Karena itu yang paling sulit untuk bisa dilepaskan. Presiden dan keluarganya udah kirim signal, nggak ada konflik of interest. Saya ngomong ke publik. Nah, bagaimana ini bisa dijabarkan untuk kemudian
sampai ke eselon yang paling bawah di dalam pasukan. Jadi kalau di kepolisian tuh sampai pangkat yang paling rendah gitu, yang ngurusin SIM gitu ya, sampai yang ngurusin lalu lintas. Mereka paham nggak presidennya udah ngomong gitu, sehingga kita bisa lihat bagaimana kemudian kalau ambil kasus tetangga kita Malaysia umpamanya, itu kan kalau ketika kemudian ada kasus 1MDB itu dibuka, itu kan semua kelihatan tuh siapa-siapa yang main di situ, di pengusahanya siapa, di partai politiknya siapa gitu kan. Ya kita nggak usah jelaskan siapa-siapa yang punya potensi di situ. Jadi sekali lagi mungkin juga kita harus membuka kembali, mempelajari kembali di periode ini Pak Presiden membuka semua case-case yang ada gitu. Agak berbeda dengan tetangga kita. 1MDB itu karena begitu tidak berkuasa itu semua di atas meja dibuka, nggak disimpan di bawah karpet. Nah ini mungkin Presiden sudah kasih message seperti ini, penegak hukum yang lainnya jangan simpan sesuatu di bawah karpet, buka semua di bawah karpet. Ini kita tadi dipertanyakan kan ada bekas pimpinan KPK yang sudah TSK tapi masih kayak begitu, itu kan nyimpen di bawah karpet. Udah nggak berkuasa lagi dan periode sebelumnya itu buka semua di atas karpet supaya kemudian legasinya kelihatan gitu. Jadi itu mungkin yang paling penting untuk kemudian kita penindakannya. Kalau bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nanti dia akan ngikut kok. Variabelnya akan ngikut gitu Mbak Windy. Mas Heri, tapi faktanya kita ketahui meskipun Presiden sudah berkali-kali secara tegas menolak dan juga memerangi korupsi, anak buahnya ataupun bawah-bawahannya, baik itu dari kepala daerah ataupun di bawahnya, ini masih ada yang terjangkit ataupun terseret korupsi. Apakah tidak ada konsekuensi ke depannya bila mana komitmen untuk memberantas korupsi ini gagal direalisasi? Iya, semoga kegagalan itu tidak pernah ada ya. Dimulai dengan tahun 2026 ini kan awal kita punya euforia ya. Apalagi kita punya KUHP yang baru, KUHP yang baru tentunya harapannya ada paradigma berpikir yang baru. Dan itu semangat yang baru dalam penegakan hukum khususnya bahkan dalam tindak pidana korupsi. Itu tentu harapan karena kalau kita baca memang gaya kepemimpinan Pak Presiden ini kan lugas ya. Beliau tidak terdengaling-aling ketika menyampaikan sesuatu, gaya berkomunikasinya ya terbuka begitu. Harapannya keterbukaan itu kan message-nya nyampe kepada setiap orang. Nah masalahnya penegakan hukum dimanapun, di level manapun termasuk tindak pidana korupsi, bicara tentang pengawasan. Mbak, ketika pengawasan itu kurang, di situ ada celah koruptif. Kalau kita bicara dalam kejahatan secara umum kan, kejahatan bisa terjadi atas dua hal. Satu ada niat, yang kedua adalah kesempatan. Nah bagaimana kedua faktor itu dalam pelaksanaannya bisa ditekan seminimal mungkin. Dengan apa ya? Dengan pengawasan tadi. Masalahnya kalau yang mengawasi dan diawasi sama-sama berperilaku korup. Nah ini kan yang menjadi kesulitan tersendiri. Maka tentu di ring satu Presiden, orang-orang yang dipilih untuk menerjemahkan kebijakan itu tentu orang-orang yang harusnya amanah, punya integritas. Bahasa integritas ini mudah diucapkan Mbak, tapi bagaimana kemudian menerjemahkannya? Nah ini kan yang sekali lagi tidak bisa disampaikan hanya dalam satu atau dua kesempatan ya. Harus terus ada CCTV yang hidup, yang secara online terkoneksi dengan beliau. Kalau tadi kita sudah sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, message-nya jelas. Agar bahwa pemberantasan korupsi itu bahkan dimulai dari beliau sendiri. Beliau sudah terbuka untuk menyampaikan itu kepada publik. Nah harusnya ini mendapat tamparan keras bagi seluruhnya untuk menerjemahkan agar memperbaiki. Jangan sampai itu dianggap hanya angin lalu, kan? Hanya dianggap hanya sekedar curhat beliau dalam tanda petik, kemudian tidak ada makna berikutnya. Padahal menurut saya ini sangat keras. Pernyataan ini bisa diimbangi dengan ketegasan dalam hal mendisiplinkan tadi, yaitu bisa saja dengan sanksi-sanksi yang diperberat. Menurut saya pejabat-pejabat yang melakukan tindakan itu kan bisa ada mekanisme sanksi misalnya diperberat secara maksimal misalnya. Nah, tapi dalam sistem peradilan pidana ketika di pengadilan kan ada alasan tetap yang bisa meringankan seseorang. Apakah dia pernah berprestasi, dia pernah berkontribusi bagi negara. Nah, apakah hal-hal semacam ini juga penerjemahan dalam konteks legalistik formil kita juga sama dengan amanat yang disampaikan oleh beliau nantinya. Nah, ini yang semestinya dinilai secara KPI tadi bahasanya Bang Saud, dinilai secara keseluruhan, secara overall ya. Apakah benar bahwa di setiap ini sudah dilakukan hal itu? Ini yang menurut saya penting, data informasi yang disampaikan ke beliau, sehingga ketika misal beliau kemarin mengambil alih kasus dalam konteks putusan dari
Pak Hasto, Pak Tom Lembong. Ini kan untuk membuktikan bahwa bukan keberpihakan kepada orang yang dijadikan tersangka dalam tindak pidana korupsi, tapi bagaimana kita melihat kasus tindak pidana korupsi ini secara komprehensif. Bisa saja orang yang ditetapkan menjadi tersangka ternyata bukan pelaku tindak pidana. Sebenarnya misalnya ada hal-hal yang ternyata secara mens rea tidak terpenuhi. Beliau dalam melihat itu. Nah, ini menurut saya juga jangan dianggap jadi kontrario dengan pemberantasan korupsi kita. Nah, ini kan kita juga harus siap menerima hal-hal semacam itu. Jangan sampai kita mengatakan bahwa ini ketegasan, tapi kita melihat dalam beberapa peristiwa ini kontrario tadi dengan pernyataan beliau. Padahal bisa saja itu jadi sebenarnya masukan yang berharga dalam peta pemberantasan korupsi kita. Baik, Mas Antoni, lantas dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Heri, langkah dari pemerintah sendiri agar ucapan dan pernyataan tegas dari Presiden ini bisa mengakar dan juga direalisasikan sampai ke akar-akarnya. Langkah sudah dilakukan, makanya terbukti operasinya dibuka, kelihatan banyak tumor diangkat, dikasih lihat ke publik. Ini buat kasih lihat bahwa memperlihatkan kepada publik bahwa ini bekerja. Nggak hanya retorika, nggak hanya asta cita yang ditulis di atas kertas, tapi dilakukan. Sehingga publik jangan sampai melihat persepsinya menjadi salah bahwa, oh kok ketika pemerintahan Presiden Prabowo jadi banyak korupsi. Bukan. Ini korupsi ini sudah disadari ada. Ketika Pak Prabowo mau masuk menjadi presiden sini kan sudah disiapkan asta cita itu semua. Udah disadari ada, lalu kita semua bekerja sama untuk mengoperasi itu, membuka, sehingga diperlihatkan bahwa kita bekerja itu bukan cuma kata-kata gitu ya. Tapi untuk strateginya sendiri ada banyak gitu ya. Ada dari hulu sampai hilir gitu ya. Ada juga namanya Stranas PK. Di mana pencegahan korupsi itu dilakukan. Misalnya kita lihat dari mining sector gitu, dari pertambangan. Baik, singkat saja. Itu akan dikejar itu, barang itu dari mana ke mana. Kalau ada diskrepansi angka, PNBP-nya kurang gimana, pasti akan terhitung dan itu bisa dipulihkan. Baik, terima kasih Mas Antoni, terima kasih Pak Saud, terima kasih Mas Heri. Kita tentunya harapannya satu, agar tindak korupsi itu kita sama-sama sepakat bahwa ini adalah tindakan kejahatan dan pelaku culas, dan kita harapkan agar negara ini bersih dari korupsi. Terima kasih Bapak-Bapak sekali lagi waktunya, dan pemirsa kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami akan menghadirkan informasi mengenai komika Panji dilaporkan 2 organisasi Angkatan Muda, Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah perihal tayangan yang telah dilakukan mensrea di salah satu platform tayangan streaming. Kami akan hadirkan perbincangannya sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan 2 organisasi Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah perihal tayangan mensrea di salah satu platform tayangan streaming. Laporan berkenaan dugaan pencemaran nama baik yang disampaikan dalam tayangan mensrea, di mana materi yang disampaikan ini dianggap mengandung tuduhan fitnah dan juga menebarkan isu yang menimbulkan kegaduhan. Pelapor sekaligus membawa barang bukti terkait dengan materi yang disampaikan. Seniman, stand up komedian, ini yang menjadi rangkaian kita tadi siang kita melakukan aksi yang terus kemudian kita melaporkan beliau begitu. Kalau boleh tahu dalam kasusnya ditanggapi sini ya? Siap. Terobsesi menjadi pramugari, seorang wanita nekat menggunakan atribut maskapai penerbangan saat terbang dari Palembang ke Jakarta. Namun di dalam kabin pesawat, para kru dan pramugari curiga karena tidak kenal dengan KN, sehingga diinterogasi selama dalam perjalanan menuju Jakarta. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, wanita cantik asal Palembang ini diserahkan ke Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, KN pramugari gadungan sudah mendaftar jadi pramugari, namun tertipu, kerugian pun mencapai 30 juta rupiah, sehingga untuk menutupi malu mengaku sudah bekerja sebagai pramugari. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Amerika Serikat tengah menjadi sorotan dunia pasca apa yang dilakukan di negara adidaya itu ke Venezuela. Tak cukup Venezuela, pemirsa. Saat ini Trump pun mengambil ancang-ancang ikut campur ke urusan negara Iran.
Kami akan membahasnya untuk Anda bersama dengan dua narasumber. Yang pertama ada Prof. Yon Mahmudi yang merupakan ahli Timur Tengah dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Yon. Selamat malam. Baik, di sebelahnya juga sudah ada Pak Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Selamat malam, Pak Reza. Selamat malam. Baik, saya izin ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, kalau kita lihat mengenai ancaman Trump terhadap Iran, sebenarnya apa yang ingin dimainkan oleh Amerika Serikat? Apa yang diinginkan oleh Donald Trump saat ini? Sama energi, minyak, gas, dan apapun yang terlihat oleh satelit Amerika Serikat di atas bumi Iran dan bumi Timur Tengah yang lain. Kemudian motivasi selanjutnya adalah MAGA, Make America Great Again. Terserahlah. Pokoknya kalau Ayu punya sumber daya alam dan saya pengen akan saya coba kuasai. Apalagi persaingan global yang sedang timpang. Cina menaik, Pax Sinica menaik dan Pax Americana menurun. Di dalam negeri Amerika Serikat menghadapi masalah besar, pengangguran tinggi, kesehatan bermasalah, kemudian pengangguran tinggi, kemudian masalah-masalah perumahan juga luar biasa. Jadi salah satu cara terbaik adalah membuat Amerika yakin, masyarakat Amerika yang banyak yang apatetik ya, dia berjuang di luar negeri untuk kita, media massa dia kuasai, partainya bulat, dan juga masyarakat umum banyak yang sudah terpikat oleh ideologi MAGA tersebut dan berpikir Trump inilah orang yang sangat mampu berbuat. Ya. Dan untuk itu Iran jadi sasaran. Selanjutnya ya banyak lagi. Kan ada Iran, ada Irak. Ya. Lagi ya. Sama-sama permasalahan sumber daya alam, tapi apa bedanya dengan Venezuela dan juga perbedaan karakteristik negaranya dalam melawan Amerika Serikat ya, dan juga secara geopolitik? Kalau secara geopolitik, Venezuela itu terletak di bumi Amerika, kontinen ya. Pada tahun 18-an dia sudah 100 tahunan silam dia mengatakan ini adalah berlakukan Monroe Doctrine. Dalam artian benua Amerika adalah wilayah kerja saya, Anda, Eropa keluar dari sana, saya nggak akan ikut campur urusan Eropa, itu pertama. Dan harus kita akui, energi minyak Venezuela itu fantastis. Ya. Itu yang sekarang terdata 303 miliar barrel kan. Ya. Tapi kan kalau nanti diolah dan teknologi lebih tinggi dari Amerika, mungkin 300 mungkin tambah 01 lagi. Dia punya kemampuan itu. Dan pada saat yang sama, industriawan minyak, industri berat Amerika Serikat sudah naksir. Sekiranya benar bisa dikuasai, mereka bisa berinteraksi di situ, akan pajakan kembali kepada masyarakat Amerika Serikat. Dan juga janji Donald Trump nanti, Cina juga kebagian lah, tapi kami dulu kerja di sini. Dan nanti akan ada juga multiplier effect bagi masyarakat di Venezuela tersebut. Kemudian Trump tidak akan diam di situ saja, sudah ada wilayah-wilayah yang dia incer kan, Greenland sudah dia tatap, kemudian Kanada sudah dia tatap, kemudian Meksiko sudah dia tatap. Dengan teknologi penginderaan yang sangat tinggi, dia bisa mengidentifikasi perbatasan, mana yang kemungkinan bisa digunakan untuk masuk tentara Amerika, dan pasukan Amerika kan tersebar di mana-mana. Basis Amerika Serikat itu ratusan di dunia dengan personilnya yang combat proven, sudah siap tempur, dan teknologi juga yang sudah siap pakai. Oke, saya bergeser ke Prof. Yon. Prof. Yon, kalau kita lihat menyikapi situasi ini begitu ya, di internal Amerika sendiri juga terpolarisasi. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, tentu kan juga dukungan masyarakat ya di Amerika melihat realitas ya apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Mau tidak mau kan disebut ya seperti menginvasi ya negara yang berdaulat ya. Apapun alasannya memang agak sulit untuk bisa diterima, kecuali ya memang sudah terpengaruh oleh doktrin Trump ya, bahwa ini adalah urusan Amerika yang besar dan negara itu mengancam ya kepentingan Amerika dan harus didisiplinkan. Tetapi realitas saya kira banyak yang menolak ya apa yang dilakukan oleh Amerika, dan di mana-mana ternyata kan juga Amerika sebagai negara besar, polisi dunia tidak mempedulikan ya suara-suara yang ada ya, suara di dalam, suara internasional, mereka tidak peduli dengan itu kan memang berkaitan dengan kehidupan ya, kehidupan Amerika, dan Amerika harus hidup apapun yang dilakukan, termasuk juga kan ini melanggar hukum internasional gitu ya. Sehingga kita menjadi miris ketika hukum internasional tidak lagi digunakan, hanya negara yang kuat mengandalkan kekuatan militer yang ditakuti, akhir negara-negara akan berpikir untuk bisa selamat ya dalam kondisi yang semacam ini ya
mau mendukung Amerika gitu. Kalau tidak mendukung kan biasanya diancam. Negara yang banyak energinya ya, itu kan diberikan sanksi. Venezuela diberikan sanksi, kemudian Iran diberikan sanksi, negara-negara lain nggak boleh beli. Yang beli akhirnya kan Cina, Rusia, dan itu dianggap kemudian menguntungkan Cina dan Rusia. Yang pada akhirnya kalau itu tidak bisa dikendalikan, pengaruh ingin lebih dalam, ya mau tidak mau digulingkan rezimnya. Yang satu diculik, yang di Iran kan tidak diculik, tetapi rakyatnya dibuat bergejolak ya, agar mau menggulingkan rezim yang sedang berkuasa. Nah, saya mau masuk ke sana. Apakah memang politik ataupun juga internal di Iran ini sudah cukup rapuh sehingga kemudian ini bisa ditekan seperti halnya Venezuela? Memang mau tidak mau kondisi ekonomi ya, kita tahu bahwa orang Iran sangat kuat dalam aspek itu, tetapi belakangan ya dolar begitu tajam ya, kalau tidak salah hampir 149.000 ya dibandingkan dengan satu mata uang Iran. Ini pukulan yang sangat berat. Pada satu aspek juga selalu kampanye digambarkan bagaimana rezim itu menggunakan kekayaan minyak itu untuk pertahanan, untuk membeli senjata dan lain sebagainya, memperkuat industri senjata, sementara itu tidak berdampak secara ekonomi ya kepada rakyat Iran, dan itulah yang dijadikan sebagai senjata ya, mula dianggap sebagai otoriter dan harus digulingkan. Dan saya kira tidak hanya Amerika yang terlibat ya, Israel juga dalam dua negara itu juga ada bau-bau ya yang ke arah ke sana, bahwa Israel juga terlibat di dalam menggulingkan rejim-rejim yang memang sangat keras ya, anti atau menolak Israel ya, mengkritisi Israel, termasuk juga Iran yang memang siap berperang dengan Israel itu. Baik, Pak Reza, Anda melihat beberapa kali memang Trump melakukan ini, tapi untuk kali ini seberapa serius sebenarnya ancaman Trump terhadap Iran? Apakah memang akan melakukan hal tersebut atau hanya ancaman politik semata sebenarnya? Kalau Trump bicara itu dia serius, dia sudah bicara dengan informasi intelijen yang terbaru dan juga sudah ada support dari Israel ya. Karena Israel tentunya berpikir kalau bisa Timur Tengah itu dikondisikan selalu ribut antara Sunni dan Syiah, dan pada saat yang sama negara-negara perbatasan antara Israel dan Iran itu akan ada puluhan basis-basis militer Amerika Serikat, dan masing-masing negara itu punya perjanjian bilateral mereka dengan Israel, mereka dan Amerika Serikat, dan juga segitiga di antara mereka. Dan terbukti kalau ada misalnya serangan peluru kendali dari Israel ke Iran, itu selalu di-stop oleh negara-negara yang ada di situ. Dan sedangkan kalau ada kalau dari Israel itu mulus ke Iran, dan kalau dari Iran ke Israel itu di-stop oleh negara-negara di bawahnya. Jadi tampaknya ada kongsi abadi antara Amerika Serikat dengan Israel, cuman masalahnya ideologi Islam Syiah Imamiyah itu dahsyat itu. Di dalam batin masyarakat Iran, mereka berpikir bahwa ini adalah perjuangan untuk menegakkan akidah. Dan untuk itu mereka akan bersatu dengan pemerintahnya. Secara teori begitu ya, walaupun memang secara ekonomi mata uangnya sedang menurun. Tapi Amerika Serikat dan Israel sudah belajar dari perang 12 hari antara Iran dengan Israel, bahwa Iran memiliki spesifikasi pertahanan yang luar biasa, darat, laut, udara, dan juga Iran sudah memiliki presisi tinggi untuk peluru kendali. Kalau kemarin tidak di-stop oleh Amerika Serikat, Natanz itu tidak dibom, itu kemungkinan besar Israel luluh lantak gitu. Ya, cuman ke depan saya pikir Amerika Serikat dan Israel sudah belajar dari pengalaman kemarin, dan Iran juga sudah belajar dari pengalaman kemarin. Cuman masalahnya Amerika Serikat itu kan naluri untuk berkuasanya itu besar sekali kan. Dan mereka melihat kan, di dunia ini negara-negara yang mengkritik dia dapat dikatakan nggak ada loh. Dunia mengkritik secara moralistik. Tapi apakah dunia sanggup bekerja keras menggalang suatu resolusi yang berkualitas di Majelis Umum dan selanjutnya juga di PBB? Karena mereka melihat ternyata duet Rusia sama Cina itu nggak kuat-kuat banget begitu. Jadi ini yang akan membuat Amerika Serikat tetap bersemangat. Mungkin sasaran selanjutnya saya tunggu nih, kalau nanti dia mencoba bermain-main dengan Korea Utara, dia akan kena batunya di situ. Karena Korea Utara itu kemampuan bela dirinya luar biasa, integrasi antara pemerintah dan masyarakatnya luar biasa, dan mereka punya ideologi namanya Juche. Jadi merdeka secara ekonomi dan mandiri secara politik. Karena kalau Korea Utara sampai diganggu,
peluru kendali Hwasong dan Taepodong itu tinggal dipanaskan oleh Korea Utara dan sasarannya sudah jelas kemana. Amerika nampaknya tak pernah main-main dengan adanya ancamannya begitu ya Prof Yon ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat faktanya pun hari ini di internal Iran sendiri ini memang terjadi gejolak yang luar biasa. Kemudian juga ekonomi yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof Yon. Nah, celah apa yang setidaknya ini bisa dimanfaatkan oleh Iran untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya, khususnya adalah peringatan keras yang dimaksud oleh Amerika Serikat. Nanti tentu bisa dijawab oleh Prof Yon. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya langsung ke Prof Yon. Prof Yon, kalau kita lihat sebenarnya kan di internal Iran sendiri saat ini juga cukup besar begitu ya gejolaknya. Apakah dengan adanya peringatan dari Trump ini nantinya juga akan memperkuat pemerintah dan juga militer Iran atau justru sebaliknya melemah? Ya, tentu kan Amerika berusaha ya. Dari dulu kan tujuannya bahwa rejim ini harus jatuh. Israel juga harus jatuh kan ketika serangan terhadap Iran kan salah satu agenda. Tetapi kan tidak bisa dilakukan ya. Rakyatnya diserang, tetapi justru ikatannya dengan rejimnya semakin kuat. Nah sekarang diserang dengan isu ekonomi, kemudian rejim Shah juga dihadirkan, tentu kan untuk membelah ya kekuatan yang ada di Iran, ditambah dengan isu masalah ekonomi yang sedang jatuh. Dan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Trump itu sebenarnya kan tidak main-main ya. Itu sangat keras sekali begitu ya. Jadi kalau demonstrasi ada yang bertambah, ada yang meninggal dan sebagainya, maka akan diberikan hukuman yang lebih keras dan bisa saja mengancam untuk melakukan invasi begitu ya. Nah ini perlindungan yang total agar rezim ini jatuh. Jadi pilihannya adalah rezim ini harus jatuh karena itu kan benar-benar menjadi penghalang bagi Israel. Maka kan yang terjadi adalah negara-negara Arab yang anti terhadap Israel atau terhadap Amerika kan satu persatu dibereskan ya. Suriah sudah beres, nah sekarang kemudian Iran kondisinya dan Yaman juga kan kondisinya saya kira sama ya ketika Emirat Arab mendukung RST ya dan itu disinyalir bekerja sama dengan Israel dan itu kan juga mengacaukan ya karena akan ingin menghancurkan kekuatan Houthi. Nah nampaknya sih negara-negara yang katakanlah tidak US friendly dan tidak mau bekerja sama dengan Israel itu kan digilir ya satu-satu dihancurkan. Nah ini kondisi dan kita akan lihat apa yang akan terjadi di Iran ya sekuat apa ya rezim di dalam hal mempertahankan kekuasaannya. Tapi kalau nanti mereka banyak yang menjual diri kepada Amerika, kepada Israel ya ini potensinya diharapkan mereka kan dijanjikan nanti ekonominya akan semakin baik, sanksi akan dicabut kalau kemudian rezimnya berganti. Nah, bisa saja ini kan juga harapan-harapan semu yang tidak bisa dilihat realisasi ke depannya. Tetapi kan kalau Israel kan nggak mau tahu yang penting negara lain hancur saja, dia sudah senang gitu ya. Yang mereka inginkan kehancuran dan nggak berpikir yang lain. Tapi kalau kita mengacu pada case sebelumnya begitu ya Prof ya, adanya Reza Pahlavi yang kemudian ini juga sempat kita ketahui cerita sebelum adanya keributan di Iran sendiri, ini seperti apa? Ya, memang kan Reza Pahlavi kan Iran pada waktu itu kan sekutu dekatnya Amerika ya, semua ya resources diberikan kepada mereka, artinya kan industri berbagai macam bisnis kan asing banyak, tetapi kan setelah revolusi bahkan sebelum itu kan sudah dimulai nasionalisasi ya, ketika Mossadegh dijatuhkan sebagai Perdana Menteri kan melakukan nasionalisasi. Nah ketika interest kepentingannya terusik, saya kira disitulah Amerika ya melakukan usaha-usaha untuk menjatuhkan rezim. Dan banyak sekali rezim di Timur Tengah yang jatuh itu karena operasi dari intelijen Amerika dan juga Israel dan Iran sekarang ya target-target berikutnya kan Irak juga Libya ya saya kira Sudan dipecah kemudian Yaman dan negara-negara lain dan itu punya resources yang banyak kan gitu ya. Setelah itu kan mereka berpikir untuk menguasai resources yang ada. Nah ini potensi dan catatan gelap sebenarnya Amerika di kawasan Timur Tengah di dalam ya proses ya penghancuran ekonomi, diadu domba dan setelah itu dikuasai oleh rezim. Kalau mau aman ya
harus takluk kepada Amerika. Kalau enggak ya pasti akan mendapatkan penderitaan yang lebih besar. Baik, Pak Reza, nampaknya masyarakat dunia hingga saat ini nih semakin jenuh begitu ya dengan sikap PBB yang nampaknya kehilangan taring begitu. Dampaknya akan seperti apa nanti? PBB sekarang dapat dikatakan impoten ya. Nafsu besar, tenaga kurang gitu ya. Majelis Umum tidak kompak. Dewan Keamanan PBB selalu ribut. Ujung-ujungnya skornya nanti Amerika Serikat menguasai, Inggris, Perancis bersama dia, dan Cina sama Rusia satu blok tapi nggak bisa ngapa-ngapain kan. Yang bisa dilakukan adalah perlu ada negara yang punya inisiatif, yang punya kekuatan intelektual untuk mempersatukan negara-negara di dunia. Seperti apa misalnya? Salah satunya adalah menggalang solidaritas bahwa apa yang Amerika lakukan ini adalah salah, bertentangan dengan prinsip dasar hukum internasional dan juga piagam PBB kan. Bukankah negara-negara itu harus membangun hubungan berdasarkan kerjasama, damai, kemudian menjauhkan diri dari penyelesaian secara konflik. PBB tiba saatnya direformasi ya saya pikir ya. Dan untuk itu perlu digalang kerjasama intelektual lintas kawasan. Tampaknya dunia sekarang masih berpikir siapa yang bisa memberikan energi itu. Dan saya melihat posisi itu ada pada Pak Prabowo gitu. Beliau dekat dengan semua. Dan cuman masalahnya seperti apa restrukturisasi PBB itu kan? Ya sekarang anggotanya kan tetap 5. Sejak kita punya 5 anggota tetap DKPBB, dunia kan tidak semakin aman. Krisis berjalan terus. Dan PBB tidak sanggup melakukan rencana-rencana akbar yang bisa mendamaikan dunia. Gaza nggak selesai, kemudian juga Libya dibom, Irak dibom, Iran dikacaukan. Perlulah kita belajar dari keberhasilan ITEN. ITEN itu 10 negara anggota tidak tetap yang mewakili kawasan-kawasan dan mereka bisa bekerja. Belajar dari pengalaman ITEN itu kita berpikir PBB sekarang tidak demokratis, Dewan Keamanan tidak demokratis. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, budayanya apa? Budayanya kan Greco-Judeo-Roman kan. Sedangkan Cina dengan Mandarin. Mana perwakilan benua lain? Mana perwakilan Afrika? Nggak ada. Mana perwakilan Timur Tengah? Nggak ada. Mana perwakilan dari negara yang mendukung perdamaian? Indonesia hendaknya di situ. Mana negara yang penduduknya terbesar? Indonesia di situ, India di situ. Kenapa nggak masuk? Jadi kenapa tidak ada perwakilan Hindu, tidak ada perwakilan Islam? Dan sudah tiba saatnya nanti diatur 5 tahun pertama anggota baru tersebut suaranya setengah dulu deh daripada anggota tetap. Dengan demikian pelan-pelan kita berharap nanti Amerika Serikat akan sadar bahwa dia adalah sumber masalah begitu. Dan kita berharap suara dari elected 10 nanti akan menjadi anggota tetap yang 10 itu mereka itu solid dan bisa bersinergi dengan Cina dan Rusia. Atau kita lihat sekarang perkembangan terkini kan, Amerika Serikat keluar dari organisasi-organisasi internasional. Itu artinya apa? Ini persis yang dikatakan oleh pakar-pakar internasional, Kenneth Waltz antara lain di dalam bukunya Foreign Affairs bahwa Amerika Serikat itu sedang turun. AS sedang turun, Cina menaik. Tiba saatnya kita gunakan momentum ini begitu. Organisasi-organisasi internasional yang sedang ditinggalkan oleh Amerika, tentunya mereka nggak cari kantor kan. Kantornya di mana? Saya sangat berharap IKN kita bisa dijadikan kantor bagi mereka. Terutama sekali yang berhubungan dengan SDG, dengan lingkungan hidup, dengan demokratisasi. Sudah tiba saatnya IKN ini kita jadikan salah satu ibu kota dunia untuk menandingi New York sebagai ibu kota PBB. Baik, tapi apakah mungkin kalau dari tadi kita berdiskusi ini kan Amerika bisa melakukan apapun yang kemudian tidak sejalan dengan negaranya begitu. Nah, konsekuensi yang kemudian ada di depan mata seperti apa, Prof? Seperti apa, Pak Reza? Untuk mengubah itu kan tidak bisa secepat itu kan. Ya. Kalau kita belajar dari rumusnya Lao Tse dari Cina kan, tahapannya adalah thought dulu harus sama di antara negara-negara di dunia. Bahwa ini tidak baik bagi perkembangan dunia. Thought jadi words. Words-nya itu apa? Jangan coba-coba siapapun kita melanggar hukum internasional. Jangan coba-coba kita mencerca piagam PBB. Thought, words. Selanjutnya action. Action itu sekecil apapun itu bisa snowballing gitu. Kemudian thought, word, action, habit. Agar negara-negara menggunakan kata kunci. Menghargai PBB. Menghargai negara kecil. Menghargai pelaksanaan hubungan internasional secara damai, secara beradab, secara kerjasama. Thought, word, action, habit. Jadinya karakter. Karakter dunia adalah kritis terhadap Amerika. Kita nggak usah lawan kok, pelan-pelan aja. Pelan-pelan markas PBB kalau perlu dipindahkan. Rusia pengen, Cina pengen, Swiss pengen.
Jadi untuk itu pelan-pelan Amerika Serikat kita sadarkan, Anda ingin menjadi apa sih troublemaker di dunia atau untuk sumber-sumber perdamaian dunia? Are you part of the problem or are you part of the solution? Yeah. Saya sangat berharap pelan-pelan itu bisa Amerika Serikat akan sadar bahwa dunia itu bisa berjalan baik tanpa dia gitu. Saya ke Prof Yon. Prof Yon, Iya. kalaupun apa yang kemudian dikatakan oleh Trump ini akan terrealisasi, seberapa mampukah Iran untuk bertahan? Ya, kita lihat ya bahwa memang kan sebenarnya Iran juga tidak berdiri sendiri ya. Dia pasti juga melakukan konsolidasi, kemudian juga mengundang sekutu-sekutunya termasuk Rusia, Cina, untuk kemudian bisa membantu Iran. Karena biar bagaimanapun ya Iran menjadi satu-satunya kekuatan di Timur Tengah yang berafiliasi atau dekat dengan kelompok seperti Rusia dan Cina. Apakah kemudian Rusia dan Cina membiarkan sekutunya kemudian jatuh dan dihancurkan ya oleh Amerika. Nah, kalau ini kemudian tergalang ya pastikan juga ada upaya-upaya ya yang kemudian menjadi deterrent juga buat Amerika untuk hati-hati, karena kalau kemudian Iran jatuh, saya yakin bahwa musuh Amerika semakin banyak. Selama ini ya katakanlah kalau kita bicara tentang terorisme itu nggak pernah ada yang berasal dari Iran, lawan-lawan itu ya, dari negara-negara yang sudah diinvasi ya, Irak, Syria, Libya dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kemudian diinvasi pasti akan menumbuhkan perlawanan ya, milisi yang jauh lebih besar dan tidak akan terkontrol, dan kondisi di Timur Tengah akan chaos. Nah, apakah kemudian Trump yang punya visi bisnis di Timur Tengah mau melihat kondisi yang semacam ini ya? Maka ya harusnya kemudian dicari solusi ya, agar kemudian terjadi transisi yang menuju kebaikan bagi rakyat Iran sendiri, tidak serta-merta karena tekanan ya dari internasional, apalagi ancaman dari Amerika, saya kira. Tapi kalau Pak Reza sendiri melihat bagaimana Rusia dan juga Cina ini nampaknya akan menyikapi ancaman demi ancaman yang dilontarkan oleh Amerika Serikat? Secara tidak langsung Cina dan Rusia itu sedang berkoalisi sekarang. Mereka tahu kalau mereka mengganggu juga jalur ekspor yang keluar dari Amerika Latin, itu juga risiko tinggi bagi mereka. Kemudian juga mereka melihat Trump ini tidak segan-segan untuk menggunakan kekuatan militer kan. Jadi saya pikir Cina, ini kita perlu waktu. Kita nggak bisa melihat otomatis Cina dan Rusia akan menjadi suatu kekuatan yang hegemon baru melawan Amerika. Enggak, mereka pelan-pelan. Mereka akan memantapkan koalisi mereka. Antara lain koalisi mereka di Dewan Keamanan PBB. Oke. Kemudian China juga sedang berupaya keras menggalang kawasan Afrika. Banyak sekali seri-seri dari China Africa Summit. Kemudian Rusia juga sedang menggalang solidaritasnya dengan negara-negara ex-Uni Soviet di masa lalu, namanya Shanghai Cooperation Organization. Di dalam klub ini juga ada Cina. Bahasa resmi mereka adalah bahasa working language mereka adalah Rusia dan Cina. Jadi saya pikir Rusia dan Cina ini akan sedang melakukan konsolidasi secara ekonomi, secara militer, dan kita kan tidak tahu perjanjian-perjanjian rahasia apa yang mereka punya di belakang. Tapi bagaimanapun kita bisa lihat pada HUT ke-80 selesainya Perang Dunia Kedua, itu kan manis sekali itu berdirinya di tengah-tengah itu kan Xi Jinping, di sebelah kirinya adalah pemimpin besar Democratic People's Republic of Korea atau Great Leader Kim Jong Un, di sebelah kanannya kan Putin, dan sebelah Putin Pak Prabowo. Itu saya pikir ini adalah 5 negara yang punya potensi menggalang kerjasama moral untuk suatu keadaan dunia yang lebih aman. Tapi apakah nanti mungkin Prof Yon untuk rezim dari Iran ini akan digulingkan atau bahkan muncul dekapitasi seperti yang dilakukan terhadap Venezuela dalam waktu dekat mungkin? Mungkin dalam waktu dekat tidak, karena Iran kan sudah sering mengalami demo-demo yang sangat besar ya, berapa tahun belakangan juga sudah diprediksi akan jatuh, ternyata mereka bisa mengatasi persoalan yang mereka hadapi secara domestik ya. Nah, ini kan memang energi Trump lagi besar-besarnya gitu ya untuk mendorong segera terjadi perubahan. Karena mendekati pemilu sela tadi informasi. Betul. Nah, kalau kemudian Iran sendiri mampu melakukan konsolidasi, pendekatan yang dilakukan oleh rezim juga tidak terlalu tough, tetapi mengakomodasi, saya kira nanti akan terjadi kembali ya mengalami titik keseimbangan begitu. Tapi ya tentu kan juga mereka harus juga saya kira sudah belajar ya, tidak
terlalu keras ya di dalam menghadapi, tetapi mencoba untuk melakukan akomodasi dan aspirasi itu bisa dijalankan karena resikonya tadi itu cukup besar ya. Oke, mungkin terakhir Pak Reza, apa ya setidaknya yang harus diantisipasi oleh Indonesia? Kita ketahui ini mungkin tidak satu wilayah, tapi dampaknya ini pasti juga turut dirasakan oleh kita. Secara teori, hendaknya Indonesia berpikir keras bahwa hal ini bisa terjadi juga untuk kawasan Asia Tenggara. Dan lingkungan kita itu tidak aman-aman betul. Karena walaupun kita kerjasama dalam ASEAN dan kita adalah sesepuh ASEAN, kita negara terbesar di ASEAN, penduduk terbesar, ekonomi terbesar. Tapi kita hendaknya sadar bahwa tetangga-tetangga kita itu punya kerjasama yang strategis dan Amerika Serikat. Semua punya itu. Dan untuk itu kita hendaknya mewaspadai bahwa di negara-negara tersebut ada pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat, dan ada instalasi-instalasi strategis Amerika Serikat. Dan yang saya khawatirkan adalah negara-negara sekitar kita, saudara-saudari kita di ASEAN tersebut akan berada pada satu titik itu. Untuk titik yang sangat penting ini ke depan, apakah mereka bersama Indonesia ataukah bersama Amerika Serikat. Dan kita juga tahu bahwa dengan Amerika Serikat kita masih punya titik-titik yang dia interest kan, dengan Papua dia punya interest, dengan kandungan alam kita di berbagai wilayah dia punya interest. Baik, Pak Reza. Mohon waspada. Oke, baik. Kita akan terus waspada. Terima kasih banyak atas perspektifnya sudah diberikan kepada kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Reza dan juga Prof Yon, sehat selalu semuanya. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam, kami akhiri di sini. Saya Tiara Harahap. Dan pemirsa, saya Windy Wellingtonia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Dua Sisi bersama rekan kami Aditya Nugroho dan juga Arif Fadil. Kami pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.